Bagi kita semua, kembalikan saya Eben Ejar bin Rofa, mahasiswa YKN Tarutung dengan NIM 24011129 program studi pendidikan agama Kristen semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video part 1 saya mengenai prinsip-prinsip umum dalam bersikap Alkitab Perjanjian Baru yang telah kami pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK, dengan mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru. Selamat menyaksikan. Adapun prinsip kelima, untuk siapa firman itu disampaikan. 1. Firman yang ditujukan kepada semua orang. Contohnya 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang selamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Keterangan: Allah ingin semua orang menerima keselamatan dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keterangan: menunjukkan bahwa semua manusia berdosa dan butuh penebusan. Ayat ini menyatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak mencapai standar kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun benar di hadapan Allah tanpa anugerahnya. 2. Firman yang tidak ditujukan kepada semua orang. Contohnya Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Keterangan: Yesus menyatakan bahwa pengertian tentang kerajaan surga tidak diberikan kepada semua orang. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Keterangan: hanya orang rohani yang bisa memahami firman, yang dimana orang yang belum percaya, manusia duniawi, tidak dapat memahami hal-hal rohani karena hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi firman ini hanya berlaku bagi orang percaya. 3. Firman yang hanya untuk orang percaya. Contohnya 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kamu kepadamu supaya kamu yang percaya tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Keterangan: ditujukan kepada orang percaya sejak, dan ayat ini ditulis untuk meyakinkan orang-orang yang percaya kepada Yesus bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Jadi firman ditujukan khusus untuk orang percaya. Contoh Yesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keterangan: keselamatan diberikan hanya kepada percaya. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Ayat ini ditujukan khusus untuk orang percaya sebagai pengingat bahwa keselamatan berasal dari kasih karunia untuk perbuatan. 4. Firman yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. Contoh 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah minum air saja, tetapi tambahkanlah anggur sedikit, karena perutmu dan penyakitmu yang sering kambuh. Keterangan: arahan khusus dari Paulus kepada Timotius, yang dimana Paulus memberi nasihat pribadi kepada Timotius agar tidak hanya minum air, tetapi juga sedikit anggur untuk mengatasi masalah kesehatan. Ayat ini bersifat khusus dan ditujukan hanya kepada Timotius. Contoh Filemon 1 ayat 10. Aku menasihatkan engkau mengenai anakku Onesimus.
keterangan nasihat pribadi untuk Filemon tentang Onesimus, yang dimana Paulus menyampaikan permohonannya kepada Filemon mengenai Onesimus, seorang budak yang telah bertobat dan menjadi anak rohani Paulus. Ayat ini adalah permohonan pribadi tujuan khusus kepada Filemon. 5. Firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Contoh 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah minum air saja, tetapi tambahkanlah anggur sedikit karena perutmu dan penyakitmu yang sering kamu. Keterangan arahan khusus dari Paulus kepada Timotius, yang dimana Paulus memberi nasihat pribadi kepada Timotius agar tidak hanya minum air tapi juga sedikit anggur untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ayat ini bersifat khusus dan ditujukan hanya kepada Timotius. Contoh Filemon 1 ayat 10. Aku menasihatkan engkau mengenai anakku Onesimus. Keterangan nasihat pribadi untuk Filemon tentang Onesimus, yang dimana Paulus menyampaikan permohonannya kepada Filemon mengenai Onesimus, seorang budak yang telah bertobat dan menjadi anak rohani Paulus. Ayat ini adalah permohonan pribadi ditujukan khusus kepada Filemon. Adapun prinsip keenam membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Contohnya Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Kata kunci mengasihi berdoa. Sudut pandang manusia, musuh harus dijauhi atau dibalas. Sudut pandang Allah, musuh harus dikasihi atau didoakan. Keterangan ayat ini menekankan kasih ilahi yang melampaui logika manusia. Kasih kepada musuh adalah bentuk kasih yang sempurna seperti yang diajarkan Kristus. Ini menuntut pengampunan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk melihat musuh dibalas kasih. Contoh Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang percaya. Kata kunci pelayan sudut pandang manusia. Hidup manusia bukan untuk menjadi tebusan bagi orang lain. Sudut pandang Allah, hidup kita untuk melayani dan menjadi tebusan bagi orang. Keterangan Yesus menjadi teladan sejati dalam hal kerendahan hati dan pelayanan. Kita dipanggil untuk meneladaninya dengan hidup yang melayani sesama, bukan untuk dilayani. Hidup kita menjadi berkat ketika kita rela berdiri bagi orang lain. Adapun prinsip ketujuh, memperhatikan yang implisit dan implisit. Contohnya, implisit dapat diartikan dengan implisit. Yohanes 15 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Implisit, Yesus adalah satunya adalah keselamatan. Tidak ada alternatif lain. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Implisit, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada alternatif lain. Banyak hal harus dipahami secara implisit. Contohnya, Filipi 2 ayat 23, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Implisit, kerendahan hati dan tidak egois adalah karakter yang benar. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Implisit, komunikasi seorang Kristen harus membangun dan positif. Pemberian makna implisit yang benar kepada yang implisit. Contohnya, Lukas
ayat 30 sampai 37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, implisit. Kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, status, atau agama. Contoh, Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Implisit yang benar. Kasih kepada Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi tercermin dalam ketaatan kepada ajaran dan perintahnya. Pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contohnya, Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuhi kaki. Implisit. Yesus memberikan kepada teladan untuk saling melayani dengan rendah hati, bukan hanya secara literal mencuci kaki, tetapi bersikap rendah hati dalam melayani. Contoh, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali,